Oke, teman-teman, halo semuanya. Jadi hari kita masuk ke topik keempat. Topik semester genap ini judulnya kita baca bersama-sama. 我们应该庆祝一下. Oke, sekali lagi. 我们应该庆祝一下. Nah, ini artinya adalah kita seharusnya merayakan sebentar atau kita harusnya membuat perayaan sebentar. Oke. Nah, lalu di bab yang keempat ini apa aja sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, kita mempelajari bagaimana cara kita merayakan liburan. Yang kedua, kita mempelajari bagaimana pengucapan dalam bentuk Hanyu Pinyin yang ada di topik ini. Yang ketiga, kita mempelajari penggunaan kata hai, masih, dan ingkai. Ingkai artinya seharusnya dalam bentuk kalimat. Oke? Nah, ini semua sudah dari textbook, cuman kita bahas bersama dari sini. Nanti sekalian semua pindahkan ke buku cetak kalian. Nah, judulnya Zhengme Qingzhu Shengre atau Jie ya. Bagaimana kita merayakan ulang tahun atau liburan. Nah, ini beberapa sudah dikasih tahu di bukunya. Ada beberapa macam. Yang pertama, Kai Yan Hui. Kai Yan Hui. Ini dengan mengadakan pesta makan malam. Oke. Tier, Qi Yue Can. Qi Yue Can. Ini artinya pergi piknik. Tisan, Kai Wu Hui. Kai Wu Hui. Ini mengadakan pesta. Tise, Qi Jiao You. Qi Jiao You. Ini dengan pergi traveling atau jalan-jalan. Nah, lalu ada lagi Qi Diao Yu. Qi Diao Yu ini berarti pergi memancing ikan. Lalu ada Qi You Le Chang. Qi You Le Chang ini artinya pergi ke taman bermain. Yang terakhir, Qi Hua Chuan. Qi Hua Chuan ini artinya adalah pergi mendayung kapal. Nah, jadi saya harap semua kata-kata ini dipelajari sambil diingat. Oke, kita masuk ke bagian Tuihua, dialog yang pertama. Oke, dialog yang pertama ini ada Lina's mother and Lina are discussing how to celebrate Mark's sister birthday. Nah, di sini artinya Lina dan Mama Lina sedang berdiskusi bagaimana merayakan ulang tahunnya si adik Mark. Oke, Mama bilang begini. Lina, 我能进来吗? Lina, 我能进来吗? Jadi ini situasi bagaimana si ibu sedang mengetuk pintu gitu ya. Lalu Lina bilang, 请进,请进. Mama, 有什么事? 请进, Mama, 有什么事? Oke. 星期天是你妹妹的生日。星期天是你妹妹的生日。他16岁了. Ta 16岁了. Nah, ini artinya hari Minggu ini adalah hari ulang tahun adikmu. Dia sudah berumur 16 tahun. Next. 我们应该庆祝一下. 我们应该庆祝一下. 怎么庆祝? 怎么庆祝? Oke. 你有什么建议? 你有什么建议? Ini adalah harusnya shenme. Oke, ini typo di sini. Harus ganti dengan yang benar. Oke. 你有什么建议? Lalu dibilang Lina, 我们应该给他开一个生日晚会。我们应该给他开一个生日晚会。这是个好主意。这是个好主意。谢谢你. Oke, kita artikan dulu. Lina, 我能进来吗? Lina, apakah saya boleh masuk? 请进妈妈. Silakan masuk, Ma. 有什么事? Ada masalah apa? Gitu ya. 星期天是你妹妹的生日. Tadi udah, hari Minggu adalah hari ulang tahun si adik atau adik kamu. 她16岁了. Dia berumur 16 tahun. 我们应该庆祝一下. Kita seharusnya merayakan sebentar. 怎么庆祝? Bagaimana merayakannya? 你有什么建议? Kamu ada 建议 itu kind of saran apa gitu ya. Kamu ada saran apa?
我们应该给他开一个生日晚会。Kita seharusnya memberi dia atau mengadakan dia sebuah pesta ulang tahun. 这是个好主意. Ini ide yang bagus. Oke, 谢谢你. Thanks gitu. Oke, bagaimana dengan dialog yang kedua? Kita baca bersama-sama. Yang Xiaoqiang's brothers forget that it's Saturday today. Jadi Yao Xiaoqiang ini lupa bahwasanya hari ini hari Sabtu. Nah, lalu bagaimana isi perbincangan orang itu? Begini. 小强，你怎么还在玩电脑？小强，你怎么还在玩电脑？你今天不上学吗？你今天不上学吗？今天是星期六。今天是星期六。糟糕，糟糕，我忘了，我忘了。OK，今天我们应该去钓鱼。今天我们应该去钓鱼。太好了，太好了。我们什么时候出发？我们什么时候出发？OK，出发 begini ya. OK，现在已经8点了。现在已经8点了。1个小时以后出发。1个小时以后出发，好吗？好的。弟弟还在睡觉。弟弟还在睡觉。我去叫他。我去叫他。Oke, jadi si abang berkata seperti ini. Xiao Qiang, ni zhenme hai zai wan diannao? Kenapa kamu masih bermain komputer? Oke. Ni jingtian bu shangxue ma? Apakah kamu hari ini nggak masuk sekolah? Jingtian shi xingqi liu. Hari ini adalah hari Sabtu. Zaogao, gawat ini ya, gawat. Wo wang le. Saya lupa. 今天我们应该去钓鱼. Hari ini harusnya kita pergi ke memancing gitu ya. 太好了. 太好了 artinya bagus itu ya. 我们什么时候出发? Kita jam berapa pergi atau berangkat? 现在已经8点了. Sekarang sudah pukul 8. 1个小时后出发好吗? 1 jam lagi kita out gitu ya. Oke nggak? 好的, oke. 弟弟还在睡觉. Adik masih tertidur. 我去叫他. Saya pergi memanggil dia. Nah, lalu sekarang kita masuk ke 生词新字. Oke, new vocabulary ini ada apa aja? Oke, 跟着老师读, follow me ya. 请进, 请进 artinya silakan masuk. 庆祝, 庆祝 artinya merayakan. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada 建议. 建议 itu means saran. Oke, yang berikutnya kai. Kai artinya mengadakan. Oke. Wanhui. Wanhui itu artinya pesta. Oke. Cui. Cui itu ide. Wang. Wang. Forget, lupa. Oke. Tiaoyu. Tiaoyu. Memancing ikan. Cufa. Cufa artinya check out atau keluar gitu ya. Xiaoshi. Xiaoshi artinya jam. Jinlai. Jinlai artinya masuk. Ingkai. Ingkai artinya seharusnya. Hai. Hai. Masih. Wan. Wan. Bermain. Shihou. Shihou artinya sewaktu atau pada saat. Yijing. Yijing artinya sudah. Sui jiao. Sui jiao. Sui jiao artinya tidur. Oke. Ini cara bacanya salah sudah tidur. Ini bukan sui jiao. Ini sui jiao artinya tidur. Oke. Nah, kita next ke yang berikutnya. Oh, sorry, ini xin sengzi ini harus dihafal dan dikuasai. Nah, kuocan lianzi ini seperti biasa tuh memperpanjang kata menjadi kalimat ya. Acuan katanya yaitu shengre. Oke. Jadi nanti bagian ini semua menuliskan artinya mungkin atau apa di kolom komentar di bawah ya YouTube, oke? Shengre. Lalu baris kedua, harus tambah contoh. Shengre wanhui.
生日晚会. Terus yang ketiga, 一个生日晚会. Baru yang keempat, 开一个生日晚会. Nah, yang kelima, contoh setelahkan subjek. 老师们要开一个生日晚会. Nah, artinya cari sendiri ya. Oke, yang kedua ada kata tiaoyu. Ya, oke, yang pertama pasti tiaoyu. Yang kedua, 去钓鱼. Yang ketiga, 爸爸去钓鱼. Yang keempat, 我和爸爸去钓鱼. Yang kelima, 昨天我和爸爸去钓鱼. Oke. Nah, yang berikutnya ada tihuan jizhi. Ini mengganti kalimat, mengganti kata ya. Jadi yang warna kuning ini katanya tetap, yang di garis bawahnya harus diganti dengan kata-kata yang di bawah, oke? Nah, penggunaannya ini bagaimana? Nah, penggunaannya ini contoh. Li Hua hai zai sui jiao. Nah, maka penggunanya berarti subjek ditambah kata hai zai lalu diikuti oleh kata kerja. Artinya Li Hua masih tertidur. Maka nanti Li Hua kamu ganti dengan kata-kata yang di bawah. Sui jiao ini kamu ganti dengan kata-kata yang di bawah. Berarti sebuka artinya juga, oke? Yang berikutnya, ta ingkai qi chuang le. Ta ingkai qi chuang le. Artinya, dia seharusnya sudah bangun tidur. Jadi ingkai ini seharusnya. Jadi subjek plus ingkai lalu diikuti kata kerja. Oke, lalu nanti ta ini ganti ke bawah, yang sebelah situ diganti dengan kalimat yang di bawah. Oke, bisa nanti ditulis di buku tulisnya atau dijawab di kolom komentar itu sebagai tanda bahwa kamu sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Yang terakhir, 最后的是部首 radikal. Oke, dari bagaimana penulisannya ini? Berarti atas dengan bawah dulu, ini kiri dengan kanan. Tulisan one juga kiri dengan kanan dan sebagainya. Lalu saya yakin semua udah tahu menjawabnya. Oke, jadi kalau serasa siap kita kupas tuntas materi yang ada di textbook 1 bab ini. Oke. Kalau serasa sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, kita diskusikan di kolom komentar atau di grup WhatsApp masing-masing. Oke, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa cek semua sosial media agar channel ini makin berkembang. 同学们好，再见，goodbye, semangat terus.